Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat? Ya, bagus, semuanya sehat. Apakah ada yang nggak sekolah hari ini? Kelas 2-nya? Ada? Diki, ya. Kenapa Dikinya? Oh, lagi sakit. Ya. Ada yang lainnya lagi? Untuk kelas 3-nya ada yang nggak sekolah? Tidak. Nah, bagus. Semuanya sekolah ya. Kenapa Diki bisa sakit? Nah, ini cuacanya sedang buruk ya. Makanya anak-anak semua harus jaga kondisi. Tidak boleh makan sembarangan, ya. Nah, sekarang berdoa dulu. Silakan ketua kelas 3 pimpin doanya. Ya. Selesai berdoa, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya dipimpin oleh ketua kelas 2. Silakan. Ya, sekarang lanjutkan dengan lagu Mars PPK dan tepuk PPK-nya ya. Yang semangat nyanyinya. Ya, bagus. Sudah selesai semua? Kita lanjutkan dengan pelajaran. Nah, siapa yang masih ingat dengan cara menulis nama Tuhan? Masih ingat? Nah, kemarin Ibu udah sempat jelaskan bagaimana cara menulis Tuhan. Gimana caranya? Coba buka sekarang buku tema kelas 2. Untuk kelas 2 ya. Buku temanya halaman 7. Nah, di situ ada penggunaan huruf kapital. Saat menulis kita memperhatikan huruf. Ya, harus diperhatikan itu kalau kita menulis hurufnya, yang mana yang harus memakai huruf kapital, yang mana harus memakai huruf kecil. Nah, ini ada nama Tuhan dan kalau diganti Tuhan diawali dengan huruf kapital, kata ganti Tuhan antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, coba lihat di LKS yang halaman 7 ya. Yang pertama itu adalah Engkaulah Tuhanku. Huruf E-nya itu huruf besar dan huruf T-nya itu huruf besar. Yang kedua, Yang Maha Kuasa. Huruf Y-nya huruf besar dan M-nya huruf besar. Yang lainnya itu huruf kecil. Kemudian Yang Maha Pengasih. Y untuk yang-nya itu huruf Y-nya itu kapital. M-nya huruf kapital dan P-nya huruf kapital. Yang terakhir ada kuasamu. Kuasanya itu huruf biasa, huruf kecil. Mu-nya itu M. M-nya huruf kapital ya. Siapa bisa menulis nama dengan huruf kapital yang benar? Penggunaan huruf kapitalnya yang benar. Silakan ditulis dulu. Itu untuk kelas 2 ya. Silakan tulis dulu nama menggunakan huruf kapital yang benar. Sesuaikan dengan namanya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan untuk kelas 3. Kelas 3, coba buka tema 8-nya halaman 9. Halaman 9 ya. Nah, itu lihat coba ada gambar lambang-lambang Pancasila. Yang pertama apa? Lambang Pancasila yang pertama.
Apa lambangnya? Stop dulu. Ya, lambangnya bintang, betul sekali. Kalau lambang sila kedua apa lambangnya? Rantai, ya betul. Masih ingat ya? Kalau yang ketiga, apakah masih ingat? Ya, pohon beringin, Persatuan Indonesia. Nah, kalau yang keempat, apa ya? Ya, betul, kepala banteng. Kemudian yang kelima, padi dan kapas. Betul sekali. Anak-anak udah pintar ya, udah ingat semua. Nah, kemudian di belakangnya itu ada petugas untuk anak-anak. Coba tulis lambang Pancasila dan sebutkan bunyi dari sila-sila tersebut. Nah, silakan ditulis ya untuk anak-anak kelas 3. Sekarang Ibu lanjutkan untuk anak kelas 2. Apakah sudah selesai anak-anak kelas 2? Sudah? Ya, coba Ibu tunjuk ke depan. Prita, coba ke depan Prita, tuliskan apakah benar itu penggunaan huruf kapitalnya. Ya, betul, itu pintar sekali ya Prita. Jadi huruf di awal nama anak-anak itu adalah menggunakan huruf kapital. Ya, bagus ya, udah mengerti semua ya. Nah, sekarang Ibu kembali ke kelas 3. Sudah selesai menulis lambang dan bunyi dari sila Pancasila? Sudah? Ya, sekarang coba Gede Laksmana maju. Bacakan coba sekarang. Yang pertama, lambangnya adalah, ya betul, lambang yang pertama adalah bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu apa namanya? Iya, lambangnya itu rantai ya. Kemudian yang ketiga apa? Pohon beringin. Pohon beringin itu lambang gininya berbunyi apa? Persatuan Indonesia. Betul sekali. Yang keempat, kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, padi dan kapas. Apa? Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, siapa yang mau maju lagi? Sophie, boleh. Ayo, Sophie. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Sophie. Ada lagi yang mau? Aswin, ya. Silakan Aswin. Ya, pintar sekali. Semuanya udah pintar-pintar ini ya. Bagus, semua udah paham. Nah, sekarang lanjutkan dulu kelas 3-nya ke halaman 15. Itu ada jenis-jenis sudut. Yang pertama, ada sudut lurus. Yang kedua, ada sudut siku-siku. Yang ketiga, ada sudut lancip. Dan yang keempat, ada sudut tumpul. Nah, coba anak-anak kerjakan di halaman 16 itu ada gambar sudut. Dan berikanlah nama sudut tersebut. Namanya sudut apa ya? Silakan kerjakan anak-anak kelas 3. Sekarang Ibu ke anak-anak kelas 2. Nah, tadi sudah menulis penulisan huruf kapital ya. Nah, sekarang lanjut dengan halaman 8, itu ada gambar jam dinding. Nah, anak-anak pernah melihat jam dinding?
Pernah ya, setiap hari anak-anak melihat jam dindingnya, di rumah ada, di sekolah ada. Nah, sekarang ibu tanya, anak-anak tahu, apakah anak-anak tahu eh, arah jarum jam? Nah, jika jarum jamnya, coba lihat ini halaman ke-8 ya. Gambarnya itu jarum panjangnya itu ada di angka 12 dan jarum pendeknya itu ada di angka 2. Itu artinya menunjukkan pukul berapa? Menunjukkan pukul 2 ya. Kalau ada jarum pendek di angka 2 dan jarum panjangnya di angka 12, itu artinya jam 2 tepat. Jika jarum panjangnya berada di angka 1 dan jarum pendeknya berada di angka 2, berarti jam 2 sudah lewat 5 menit. Ya. Apakah anak-anak udah mengerti? Sudah? Ya coba sekarang. Ibu mau coba anak-anak apakah benar sudah mengerti? Coba ya. Tulis di buku tulisnya. Nah, di LKS-nya kan ada tuh gambar-gambar jam dinding. Coba ditulis ya. Apakah benar apa salah? Silakan ditulis dulu. Kemudian Ibu sekarang lanjut ke anak kelas 3. Sudah selesai anak kelas 3 membuat sudut-sudutnya? Sudah? Ya. Yang pertama itu namanya sudut apa? Sudut lancip. Betul. Yang kedua, sudut tumpul. Apakah itu benar sudut tumpul? Apakah jawaban dari Adel itu benar sudut tumpul? Keliru ya. Adel keliru. Itu namanya sudut siku. Ya Adel ya. Ya, kasih tahu ya teman-teman. Tidak boleh menyorai yang salah ya. Kalau berikutnya nomor 3 itu sudut apa namanya? Sudut lurus. Ya, berikutnya lagi sudut apa? Sudut lancip. Ya, betul. Nah, karena sudah paham semua tentang sudut, jadi Ibu lanjutkan ke halaman 17. Coba dibaca dulu. Itu ada teks berjudul Kerukunan dan dalam Keberagaman. Kerukunan dalam keberagaman ya. Nah, carilah, Ibu tugaskan anak-anak, carilah kalimat pertama dalam cerita tersebut ya. Silakan kerjakan dulu. Kalau tidak mengerti boleh ditanya ya. Nah, Ibu lanjutkan ke kelas 2. Gimana anak-anak kelas 2 sudah selesai? Sudah selesai membuat jarum jamnya? Ya. Nah, di gambar jarum jam kedua itu ada jam berapa ya? Nah, jarum panjangnya menunjukkan angka ke-12. Menunjukkan angka 12. Kemudian jarum pendeknya menunjukkan angka 5. Jadi itu artinya jam berapa? Iya betul, jam 5 tepat. Dibaca pukul 5 ya. Nah, kemudian kalau yang berikutnya, jarum panjang menunjukkan angka 12 dan jarum pendek menunjukkan angka 6. Berarti itu ya, jam itu pukul 6 tepat. Kemudian yang berikutnya lagi, jarum panjangnya menunjukkan angka di angka 12. Kemudian jarum pendeknya menunjukkan ke angka 9. Itu artinya jam 9 tepat atau pukul 9 ya. Kalau yang berikutnya lagi itu ada angka di jarum panjangnya ada di angka 11 dan
jarum pendeknya ada di angka 2. Jadi itu artinya pukul berapa? Pukul 1. Pukul 1. Apakah benar pukul 1? Nah, ada juga yang keliru ya. Kalau di angka 11 itu artinya jam 2 kurang 5. Ya, jam 2 kurang 5 menit itu artinya. Ya. Sudah, kita lanjutkan ke teks berikutnya. Di halaman 9 ya, anak-anak. Nah, ini ada tekanan nada. Menyanyi adalah kegiatan bersuara dengan nada yang indah. Nah, saat bernyanyi, perhatikanlah tekanan nada. Bagaimana memperhatikan tekanan nada? Ya, ada nada itu ada yang dinyanyikan dengan tekanan yang kuat dan ada juga dinyanyikan dengan tekanan yang lemah. Nah, seperti contohnya itu balonku ada 5. Coba anak-anak nyanyikan. Ya, nah di situ kan ada tekanan rendah dan tekanan yang kuat, tekanan lemah dan tekanan yang kuat. Ya. Nah, sekarang coba anak-anak hafalkan dulu tanda nada yang kuat. Lagu apa saja yang berisi tanda nada yang kuat dan tanda nada yang lemah. Nanti Ibu akan tanyakan ya. Sekarang Ibu beralih ke kelas 3. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis, Ibu sekarang mau mengakhiri pembelajaran ini. Sekarang Ibu tanya dulu, apa manfaat pembelajaran tadi untuk anak-anak? Nah, apakah anak-anak sudah paham tentang huruf kapital anak kelas 2, tentang jarum jam, arah jarum jam? Untuk anak-anak kelas 3 tentang Pancasila, itu juga tentang sudut siku-siku ya, tentang jenis-jenis sudut. Apakah sudah mengerti tentang jenis-jenis sudut dan Pancasila? Ya, harus sudah mengerti ya. Kemudian untuk minggu depan dilanjutkan dengan halaman 18. Nah, itu PR-nya ya untuk anak-anak. PR-nya di halaman 18 untuk anak-anak kelas 3. Di halaman 10 untuk anak-anak kelas 2. Ya. Nah, pembelajaran Ibu akhiri sampai di sini. Om Santi. Terima kasih.